Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat subuh merupakan salat yang mungkin bagi sebagian orang sulit untuk melaksanakannya dengan tepat waktu, karena sulit untuk bangun pagi sebelum salat subuh dilaksanakan. Sebelum salat subuh, ada waktu-waktu salat terbaik, diantaranya adalah salat tahajud dan salat sunnah sebelum subuh, yang begitu banyak membawa kebaikan bagi yang mengerjakannya. Salat sunnah sebelum subuh dilaksanakan sebelum salat subuh itu sendiri. Dianjurkan untuk dilaksanakan di setiap rumah, sebab merupakan salat sunnah. Berbagai kebaikan akan didapatkan dan akan menjadikan seseorang tersebut disiplin dalam melaksanakan salat tepat waktu. Berikut adalah 15 keutamaan salat sunnah sebelum subuh. Yang pertama adalah salat sunnah terbaik 2 rakaat fajar atau salat sunnah qabliyah subuh, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Salah satu keutamaannya ialah menjadi sholat terbaik di antara sholat sunnah lainnya, sebab dianggap lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hal itu karena salat subuh sendiri adalah salat wajib yang terkadang sulit dikerjakan karena sulitnya bangun pagi. Oleh orang-orang tertentu, melakukan salat sunnah subuh akan menguatkan dan mendisiplinkan waktu salat subuh. Yang kedua adalah jalannya masuk surga. Tentunya setiap amalan baik yang dicontohkan oleh Rasulullah akan membawa kita ke surga, termasuk menjalankan salat sunnah sebelum waktu subuh yang merupakan teladan Rasulullah. Bagi yang bisa melaksanakan, tentunya akan menyimpan amal baik dalam dirinya serta jauh dari penyakit hati. Yang ketiga adalah ringan dan berpahala besar. Salat sunnah subuh tidaklah dilakukan melainkan setelah terbit fajar subuh, dan dianjurkan salat tersebut dilakukan di awal waktunya dan dilakukan dengan diperingan. Demikian salat sunnah sebelum subuh dapat dilakukan oleh siapa saja, sebab termasuk amal ibadah yang ringan untuk dilakukan, namun memiliki pahala yang luar biasa besar, sebagaimana amalan penghapus dosa besar. Yang keempat adalah kebaikan di akhirat. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membaca dalam 2 rakaat salat sunnah subuh surat Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Hadis riwayat Muslim. Bagi yang rutin melakukan salat sunnah sebelum subuh disertai menjaga amalan lainnya dengan baik, akan mendapatkan kebaikan di akhirat dan mendapatkan bekal yang indah untuk kehidupan di akhirat pula, dan jauh dari siksa neraka. Yang kelima adalah dilindungi di hari kiamat. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam 2 rakaat salat sunnah subuh membaca surat Al-Baqarah ayat 136 pada ayat pertama dan membaca Quran surah Ali Imran ayat 52 pada rakaat kedua. Hadis riwayat Muslim. Setiap yang melakukan salat sunnah sebelum subuh dan salat subuh dengan tepat waktu dan istiqomah di akhirat nanti akan mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ia terlindung dari segala bahaya di hari kiamat. Lalu yang keenam adalah mengikuti sunnah Rasul. Mengikuti sunnah Rasul tentunya sebuah amalan yang baik, sebab barang siapa yang menjadi pengikut Rasul dan menjalankan segala perintahnya, kelak akan mendapat syafaatnya dan terhindar dari segala kesusahan. Yang ketujuh adalah jalan kebaikan. Jadikanlah salat sunnah kalian di rumah kalian, janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan. Hadis riwayat Bukhari. Jelas bahwa
salat sunnah sebelum subuh membawa banyak jalan kebaikan. Dari sana akan menciptakan pribadi yang istiqomah dan tepat waktu dalam menjalankan salat subuh, sehingga dalam keseharian akan mampu melakukan segala sesuatu lebih disiplin. Yang kedelapan adalah memohon petunjuk. Sebaik-baik salat seseorang adalah salat di rumahnya, kecuali salat wajib. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Salat sunnah sebelum subuh yang dianjurkan untuk dilakukan di rumah dapat dijadikan sebagai permohonan untuk manusia memohon petunjuk tentang segala sesuatu sambil menunggu azan subuh tiba atau setelah azan subuh, sehingga termasuk waktu doa yang mustajab. Yang kesembilan adalah menunjukkan rasa takwa. Rasa takwa akan terlihat oleh orang yang rutin melaksanakan salat wajib dan sunnah. Bagi yang lupa pun dapat melakukannya setelah menjalankan salat subuh. Lalu yang ke-10 adalah diampuni dosa-dosanya. Dari Qais bin Kats radhiyallahu anhu bahwasanya ia salat subuh bersama Rasulullah SAW dan belum melakukan salat sunnah 2 rakaat qabliyah subuh. Ketika Rasulullah SAW telah salam, maka ia pun salam bersama beliau. Kemudian ia bangkit dan melakukan salat 2 rakaat qabliyah subuh. Dan Rasulullah SAW melihat perbuatan tersebut dan tidak mengingkarinya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jelas bahwa setiap perbuatan baik akan menjadi jalan pengampunan dosa-dosa. Salat sunnah sebelum subuh yang dilanjutkan dengan banyak membaca zikir kepada Allah tentunya akan menjadi jalan untuk pengampunan dosa dan menjadi jalan untuk lebih banyak melakukan kebaikan sehingga terlindung dari segala keburukan. Yang ke-11 adalah kebiasaan baik. Amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah amalan yang terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Muslim. Dikisahkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin An-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW berkata kepadaku, "Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan. Dulu dia biasa mengerjakan salat malam, namun sekarang dia tidak mengerjakannya lagi." Hadis riwayat Bukhari. Salat sunnah sebelum subuh akan menjadikan seseorang memiliki kebiasaan baik, sebab terbiasa bangun pagi dan melakukan salat tepat waktu. Kita pun menjadi pribadi yang disiplin dan penuh kebaikan dan bisa memberikan contoh kepada orang yang terdekatnya untuk melakukan kebaikan yang sama pula, sehingga kebaikan akan lebih banyak menular kepada orang lain. Yang ke-12 adalah mendisiplinkan waktu salat. Aku tidaklah pernah mendengar Rasulullah SAW mengerjakan salat sunnah yang lebih semangat dibandingkan dengan salat sunnah 2 rakaat sebelum fajar. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW semangat dan disiplin dalam mengerjakan salat sunnah sebelum subuh. Ini hal itu pula yang wajib dicontohkan oleh setiap hambanya, sebab merupakan sunnah Rasul. Yang ke-13 adalah bentuk doa. Nabi SAW tidaklah menjaga salat sunnah yang lebih daripada menjaga salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Muslim. Salat sunnah sebelum subuh yang dijaga merupakan bentuk doa agar bisa menjalankannya dengan istiqomah, sehingga ia bisa terhindar dari sifat malas dan penyakit hati. Lalu yang ke-14 adalah rutinitas mulia. Ketika terbit fajar subuh, Rasulullah SAW tidaklah sholat kecuali dengan 2 rakaat yang ringan. Hadis riwayat Muslim. Jelas bahwa melakukan salat sunnah sebelum subuh adalah rutinitas yang mulia, sebab tidak semua orang mampu untuk melakukannya. Salat sunnah subuh dapat mendekatkan kita kepada setiap kebaikan, seperti disiplin di waktu salat dan terbiasa beraktivitas sejak pagi hari. Hal itu juga tidak hanya dapat bermanfaat untuk akhirat saja, namun juga menanamkan kebiasaan baik untuk duniawi.
seperti terbiasa melakukan segala aktivitas sejak pagi dan terbiasa melakukan segala sesuatu dengan disiplin, sehingga ketika melakukan segala sesuatu menjadi lebih baik dan menjadi lebih terarah. Kemudian yang ke-15 adalah teladan Rasulullah. Rasulullah SAW dahulu diam di antara azannya muazin hingga salat subuh. Sebelum salat subuh dimulai, beliau dahului dengan 2 rakaat ringan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW selalu memberi contoh untuk melakukan salat sunnah sebelum subuh dan selalu rutin menjalankannya, serta menjadikan hal tersebut sebagai salah satu teladan baik. Hal itu pula yang wajib dicontohkan oleh kita semua sebagai umatnya. Walaupun dilakukan dengan rakaat yang ringan, namun memiliki keutamaan dan pahala yang begitu besar, serta memiliki berbagai dampak baik bagi kelanjutan salat subuh yang dilakukan dan bagi segala aktivitas yang dilakukan. Setiap yang melakukan tentu akan memiliki kebiasaan baik dan menjadi seseorang yang lebih disiplin dan lebih istiqomah dalam beribadah dan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.